I last came here. Jadi sebetulnya sudah berapa tahun yang lalu terakhir saya datang ke tempat ini. I have good memories of this place. Saya punya kenangan yang baik mengenai tempat ini, saudara. So very happy to be here again. Jadi sangat senang bisa ada di sini lagi, haleluya. I think Indonesia is one of the most beautiful places in the world. Jadi Indonesia itu adalah salah satu tempat yang paling indah di seluruh dunia ini, saudara. We are blessed by God. Saudara diberkati oleh Tuhan. I guess I'm part Indonesian because I spent so much time in Indonesia. Jadi saya rasa itu saya sudah jadi bagiannya orang Indonesia karena saya sudah habiskan banyak waktu di Indonesia, saudara. I like Indonesian food. Saya senang makanan Indonesia. Indonesian nasi goreng is the best thing. Nasi goreng yang Indonesia itu yang paling terbaik, saudara, di dunia ini. I like Indonesian people. Saya juga senang dengan orang-orang Indonesia. Especially you guys from Central Java, so nice, so polite. Ya, terkhusus saudara semua yang dari Jawa Tengah, sangat baik, sangat sopan, saudara. First of all, I see God's presence, God's glory in Indonesia. Tapi yang pertama adalah saya melihat kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan itu ada di Indonesia. So it's a good feeling to be in this country. Jadi perasaannya sangat baik, saudara, sangat enak untuk Anda berada di Indonesia. I spent 27 years traveling around Indonesia. Ya, sudah selama 25 sampai 27 tahun saya habiskan waktu untuk keliling Indonesia. Not living here, but moving in and out. Every year I come maybe 6 or 8 times. Jadi bukan tinggal di Indonesia, saudara, tetapi dalam 1 tahun saya bisa datang keluar masuk Indonesia itu 6 kali. Because God gave me a burden for Indonesia in the past. Karena Tuhan sudah memberikan saya itu suatu beban bagi Indonesia di masa lalu saya. Now I focus more on China. Nah, sekarang saya itu lebih berfokus ke China. This is not my choosing. Sebetulnya ini bukan pilihan saya. Many years ago, more than 20 years ago, Berapa tahun yang lalu, saudara, kurang lebih dari 20 tahun yang lalu, I released a prophetic word. saya lepaskan suatu perkataan profetik The 3 countries will be touched by the Holy Spirit in this end time. bahwa akan ada 3 negara yang dijamah oleh Roh Kudus di masa akhir zaman ini Will be raised up as sheep nations. dan akan dibangkitkan menjadi bangsa Sheep, domba. bangsa domba. Bangsa domba. Not goat nation. Goat Oke. sheep Yes. nation, right? Bukan kambing, saudara, ya, tapi domba. Alright. That means righteous nation, godly nation. Jadi yang artinya adalah negara yang kudus. Number 1, Indonesia. Yang pertama adalah Indonesia, Then China. kemudian China, And Japan. dan Jepang. These are the 3 strong countries spiritually in Asia. Jadi In the East. ini tiga negara yang kuat di dalam roh, saudara, di bagian timur, saudara. Because spiritually Indonesia is the phoenix. 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 Phoenix is Secara the rohani, burung, yes. Raja Wali. Yeah. Indonesia itu seperti burung phoenix, saudara. Yeah. China is the dragon, naga. China, naga. And Japan is the mutiara. Oke. Jepang itu mutiara, gitu, saudara. And these 3 ideas in many ways symbolize the soul, the culture, the history of these 3 countries. Nah, sebetulnya simbol ini sebetulnya menyimbolkan tentang budaya dari negara itu. Back then, 20 some years ago, it was very hard to see. Nah, 20 tahun yang lalu, saudara, pada waktu saya melihat ini, itu susah untuk dimengerti zaman itu, saudara. Because Indonesia is a big country, it's a very insulated country. Karena Indonesia itu negaranya besar, tetapi kayak tersendiri gitu. You know, you serve Indonesian, your whole life is enough. So there's no need to go outside. Jadi kalau kita mau melayani di Indonesia, seumur hidup itu cukup, saudara, nggak perlu lagi ke luar gitu, saudara. But there's so much to do, so many souls in Indonesia. Karena apa? Sudah terlalu banyak pekerjaan yang ada di Indonesia, terlalu banyak jiwa di Indonesia, saudara. But God wants to bless Indonesia, raise him up, and bless other nations. Dan tapi Tuhan itu ingin memberkati Indonesia, membangkitkan dan menjadi berkat buat negara lain. I think that's beginning to happen now. Nah, saya melihat ini sudah mulai terjadi sekarang. There are many powerful, anointed, talented Indonesian evangelists
you know. Ya, banyak di antara saudara mungkin bertanya, kenapa negara China itu kan negara komunis? How can it be a shit nation? Bagaimana bisa nanti menjadi bangsa domba? Well, I have a lot to tell you, but I don't have time. Sebetulnya banyak cerita yang saya bisa ceritakan, tapi nggak ada waktu saudara. The Spirit of God is moving across China, Karena Roh Allah itu bergerak atas China, touching the hearts of Chinese people. menjamah setiap hati orang-orang Chinese. That is revival. Ada kebangunan rohani di sana. China is becoming like Indonesia actually. Dan China ini sekarang menjadi seperti Indonesia sesungguhnya sekarang. Chinese Christians pastors love Indonesia. Ya, orang Kristen China, pendeta-pendeta Cina itu suka senang dengan orang They Indonesia. sing Indonesian praise songs. Mereka tuh menyanyikan lagu-lagu pujiannya dari Indonesia, saudara. They come to learn from Indonesian churches and pastors. Mereka juga datang untuk mau belajar dari gereja-gereja atau pendeta-pendeta di Indonesia. Every pastor know Pak Niko, you know, Pak Faraji. Saudara, Pak Niko, Pak Haji, semuanya saudara. Mereka belajar, saudara. And it'd be so nice if Indonesian missionaries can go to China. Jadi sangat menyenangkan kalau ada misionaris Indonesia yang pergi ke China, saudara. And help us to read the harvest. Dan menolong untuk bisa menuai tuaian yang luar biasa. Because God told us that China will become a Christian majority nation one day soon. Nah, karena apa? Tuhan itu menyatakan bahwa China itu segera akan menjadi negara yang mayoritasnya itu Kristen. Dengan segera. Because in China, Jesus is greater than communism. Karena di China, saudara, Yesus itu lebih hebat daripada komunis, saudara. God is still alive in China. Jadi Tuhan itu ada di China. Because He's the King of Kings and Lord of Lords. Karena Dia itu raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. God wants to do something, nothing to stop Him. Kalau Tuhan mau kerjakan sesuatu, tidak ada sesuatu atau seseorang yang bisa menghentikannya. He wants Indonesia. He loves Indonesia. Dia menginginkan Indonesia, dia mengasihi Indonesia. No one can stop it. Maka nggak ada seorang pun yang bisa He loves menghentikannya. China. No one can stop it. Kalau dia mengasihi China, nggak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Hallelujah. Haleluya. We serve a great and a mighty God. Karena kita ini melayani Allah yang hebat, Allah yang perkasa. When you know, I believe nothing is impossible. Kalau saudara dan saya percaya, maka tidak ada sesuatu pun yang mustahil. So I'm serving God all over a communist country, Jadi saya melayani Tuhan di seluruh negara komunis. and I can do it because of Jesus. Dan saya bisa lakukan itu karena Yesus. If you're called to serve China, you know, please come talk to me. Jadi kalau saudara nanti pergi ke China, saudara bisa datang ngobrol sama saya, saudara. Because Indonesia can do it. Karena orang Indonesia pasti bisa melakukannya. You guys, you don't know how powerful you are. You're actually very powerful. Saudara itu nggak tahu sebetulnya saudara itu luar biasa. Sesungguhnya saudara itu orang yang luar biasa. You love Jesus. You know how to pray. Ya, saudara mengasihi Yesus, saudara senang berdoa. I love this. Bring some Indonesian missionaries to China. Saya mau bawa misionaris Indonesia ke China, saudara. Hallelujah. Haleluya. Anyone wants to go? Come talk to Ada me. yang mau? Yang mau pergi? Nanti ngobrol sama saya, Yes, saudara. hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Puji Tuhan. You know, the past 20-some years has seen a great move of God in Indonesia. Jadi kurang lebih selama 20 tahun terakhir ini sudah melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, kegerakan Tuhan yang besar terjadi di Indonesia. I feel that move of God in the past is going to peak soon. Dan saya rasa saudara, kegerakan Tuhan yang mulai dari masa lalu itu akan segera berada dalam puncaknya, segera. I feel that we are entering into a new season. Jadi saya merasa itu kita ini akan segera memasuki musim yang baru, Where there'll be an acceleration. di mana akan ada akselerasi. Where if you've been running in the past, now God wants you to fly. Jadi kalau saudara di masa lalu saudara berlari, Tuhan ingin sekarang saudara itu terbang. Those who are walking must learn to run. Nah, saudara yang berjalan, maka saudara harus belajar untuk lari. Now, I sense in my spirit the devil is trying to slow us down. Saya merasa di dalam roh saya bahwa iblis itu berusaha untuk memperlambat kita. You see, when God is working in a place, Jadi saudara perhatikan, kalau Tuhan itu bekerja di satu tempat, it attracts the devil's attention. itu juga akan menarik perhatian iblis. He's not happy. Dia nggak akan senang tentang So hal he itu. wants to stop us. Jadi dia rencananya adalah ingin untuk menghentikan kita. If he cannot stop us, he tries to slow us down. Jadi kalau kita nggak bisa dihentikan, dia nggak bisa menghentikan, maka iblis berusaha untuk memperlambat kita. That's why it's a general principle. Karena itu saudara sudah menjadi prinsip yang umum, Where there's a move of God, di mana ada kegerakan Tuhan, the devil tries to attack. maka iblis akan menyerang. You see a lot of problems.
problems. Saudara akan bisa melihat ada banyak masalah. And I'm seeing this in Indonesia. Dan saya juga melihat itu di Indonesia. Because I see this revival in the last 25 years. Karena saya sudah melihat ada kebanggaan rohani di selama 20 tahun terakhir ini. I came to Indonesia when the church was a lot more simple. Saya datang ke Indonesia pada saat zaman itu gereja-gereja di Indonesia itu sederhana gitu saudara. And Banyak yang I sederhana. don't just stay in Jakarta also, I go to the desa-desa, right? Saya nggak cuma tinggal di Jakarta, saudara. Saya juga ke desa-desa. And Christian churches were more simple and more pure. Jadi waktu itu gereja-gereja di Kristen di Indonesia itu lebih sederhana, lebih murni gitu. You know, Christians has this strange behavior. Nah, orang Kristen itu memiliki sebuah sikap perilaku yang aneh sih, saudara. When we are simple and weak and poor, we are very happy. Jadi pada saat kita itu masih sederhana, lemah, miskin, kita tuh senang bahagia gitu, saudara. We are very clever to manage our simplicity and purity and poverty. Kita itu pintar banget mengatur kesederhanaan kita, kemiskinan kita, mengelolanya. So we love God, we pray more, we Jadi cry di to situ God. saat itu kita mengasihi Tuhan, kita doa lebih sungguh-sungguh lebih kepada Tuhan. And because we are pure, we pray God bless us. Nah, oleh karena kita ini sederhana, kita murni, tuh kita berdoa, Tuhan memberkati kita. And then we become bigger and stronger. Jadi terus kita menjadi orang yang lebih gede, lebih kuat gitu, saudara. Then we stop praying. Dari situ kita mulai berhenti berdoa. You know, and we are strong. We don't need to pray anymore. Wah, kita kan sudah kuat, nggak perlu doa lagi. So we don't know how to manage our success, our prosperity. Jadi kita ini nggak bisa mengelola kesuksesan kita atau kemakmuran kita. Our success sometimes destroys us. Bahkan kadang-kadang kesuksesan itu bisa menghancurkan kita. That's what I observed in all my years of serving God. Itulah yang saya perhatikan, saya pelajari di selama bertahun-tahun saya melayani Tuhan. So Indonesian churches is no longer a weak, miserable, poor place. Jadi saudara, gereja di Indonesia bukan lagi menjadi gereja yang menyedihkan, miskin gitu saudara ya, lemah gitu saudara. Sudah nggak The seperti church of Indonesia is a strong church, powerful church. di gereja di Indonesia itu kuat, berkuasa saudara. God bless us, the Tuhan church. memberkati gereja-gereja kita. But it's a challenge for you and I to manage our success. Tetapi menjadi tantangan bagi saudara dan saya bagaimana mengelola di masa kesuksesan itu And keep our purity, our repentance, and our simplicity and love of God. dan menjaga kemurnian kita, pertobatan kita, kesederhanaan kita di hadapan Tuhan. This is our challenge. Ini yang menjadi tantangan kita bersama. And I believe that this is the area where the devil is coming in as a gap. He found a gap, is attacking the church. Saudara, saya percaya bahwa saat ini pun iblis itu datang mengikuti, mengisi jarak itu saudara untuk menyerang saudara domba-dombanya. And I'm very happy to see a gathering of pastors and leaders here. Dan saya sangat senang saudara bisa berkumpul di sini para gembala, para pemimpin di tempat ini. And as we go on, I will talk a lot more about this. Nah, nanti setelah kita lanjutkan ke sesi-sesi berikutnya kita akan bicara lebih banyak. But this morning, the topic that was given to me is spirit of religion. Tapi pagi hari ini topik yang diberikan kepada saya itu roh agamawi. This is related to the times and seasons of God. Ini berhubungan dengan waktu dan masa atau musimnya Tuhan. And changing of old to new wineskin. Bagaimana kita berubah dari wadah kulit anggur yang lama menjadi yang baru. To receive the new wine of the Holy Spirit. Untuk menerima anggur baru dari Roh Kudus. Now, what is the spirit of religion? Apa itu roh agamawi, saudara? Is it even in the Bible? Bahkan ada di Alkitab. Is it? Apakah benar That's ada the di question. Alkitab? Ini pertanyaan, Because a saudara. lot of people say religious spirit, religious spirit. Karena banyak orang itu ngomong roh agamawi, roh agamawi. Apa benar ada di Alkitab? The spirit of traditions. Roh tradisi. There are some Christians who still don't believe that there is demons and evil spirit in tradition. Saudara, bahkan ada beberapa orang Kristen nggak percaya kalau ada roh jahat yang ada di dalam tradisi, In church structure. di struktur gereja. Now, the spirit religion is that demon which prevent change in the church, Roh agamawi adalah prevent change. roh agamawi itu adalah di mana iblis itu mencegah terjadinya perubahan And to force the church to maintain the status quo. dan saudara
from faith to faith, glory to glory, we have been transformed to be like Jesus. Karena firman Tuhan berkata dari satu iman ke iman berikutnya, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya, dan kita mau berubah serupa dengan Yesus. We should be better and better every day, every year. Setiap hari, setiap tahun, saudara, kita seharusnya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik terus. That takes a lot of humility, Dan di situ membutuhkan banyak kerendahan hati, a lot of hunger, dibutuhkan banyak rasa lapar and chasing after God. dan mengejar Tuhan, To change is the character of God, mengubah untuk bisa menjadi karakternya Tuhan, to be better. untuk menjadi lebih baik. And but the devil doesn't want us to change. Tapi iblis gak ingin kita itu berubah. He used many strategies to keep us in the past. Jadi dia itu pakai segala cara, strategi untuk membuat kita itu selalu ada di masa lalu. And he works in different ways. Dia bekerja dengan cara yang berbagai The macam, moment he berbeda. worked among non-Christian religions, Yang pertama, saudara bisa catat bahwa dia bergerak melalui agama non-Kristen. he keeps the non-Christian from knowing Jesus. Dia mencegah orang yang belum kenal Tuhan Yesus itu untuk mengenal Yesus. The devil tried to keep the non-Christian to be faithful to Buddha or Islam or Hindu, you know. Jadi iblis itu terus membuat orang-orang non-Kristen itu tetap setia kepada kepercayaannya dia. Like for example, Chinese who are born in a Buddhist family. Seperti orang China, saudara lahir di keluarga Buddha. When you want to preach the gospel to them, you hear them say this: Saudara, saat saudara mengabarkan Injil kepada mereka, saudara kan dengar mereka itu jawabnya kayak gini. "I'm a Buddhist. Aku ini orang Buddha. My mother and father were Buddhist. Papaku, mamaku itu Buddha. Orang My Buddha. grandparents were Buddhist. Kakekku Buddha. I will not change." Aku nggak mau berubah. See, there's a spirit behind that. Nah, ini ada roh yang ada di belakang. Alright. So that's the devils will keep them in the past. Nah, itulah iblis itu membuat mereka tetap ada di masa lalunya. So that they are committed to their own old religion. Jadi mereka itu terus mau berkomitmen kepada agama kepercayaannya mereka sendiri. But this religious spirit doesn't just work in non-Christian religion, it works in Christian religion. Tetapi saudara, roh ini juga tidak bekerja hanya kepada roh yang bukan dari agama Kristen, tapi juga yang Kristen. For example, he may keep Christians in a certain denomination. Seperti contoh gini saudara, dia akan membuat ada beberapa orang Kristen tetap tinggal di denominasi tertentu. He keep Catholics in the Catholic Church. Kan dia tetap bawa di dalam gereja Katolik, tetap di Katolik. Oh, you must have infant baptism Atau ada di harus ada itu baptisan bayi or the sacraments. atau sakramen. You cannot change, otherwise you will lose God and go to hell. Kamu nggak boleh berubah, kalau enggak nanti kehilangan Tuhan dan masuk neraka. Or they keep Baptist in the Baptist church. Nah, mereka membuat orang yang ada di orang gereja Baptis selalu ada di gereja Baptis. And so when the Spirit don't want to move Jadi roh itu tidak ingin kita bergerak and do new things, untuk melakukan pekerjaan yang for baru. example, he wants us to learn to speak in tongues. Sebagai contoh, dia ingin sebetulnya kita berbicara berbahasa roh, There may be resistance to change. tapi menolak untuk berubah. Number 3, Yang the ketiga, spirit relation works not just in Christians individual, but it works in system and organization. jadi roh agamawi tidak hanya bekerja kepada orang Kristen individu, tetapi juga dalam sebuah organisasi, saudara. He may work in Christian leaders, Dia mungkin bergerak di dalam pemimpin-pemimpin Kristen. Christian high-level Christian power brokers, Jadi saudara, people with power. orang-orang yang punya kekuasaan di level tinggi dalam Kristenan To keep them from reforming their church. untuk mencegah mereka mereformasi gereja. Now I know this is a very radical idea. Saya tahu bahwa ini ide atau pemikiran yang radikal, saudara. But some Christian leaders especially are very upset if you say the evil spirit control them, right? Ya, karena saudara pemimpin-pemimpin Kristen saudara pasti nggak akan senang kalau saudara ngomong, waduh ada iblis yang mengendalikan kamu, pasti nggak senang saudara, ya kan? But it's true. The Bible says there are demonic spirit within church structure. Jadi tapi memang betul Alkitab mencatat bahwa ada kuasa kegelapan yang ada di dalam struktur organisasi They keep them gereja. from understanding and moving with the
new things of God. Jadi mencegah mereka untuk bisa memahami dan mulai bergerak di dalam hal yang baru bersama dengan I Tuhan. want to read Matthew 15 verse 2. Matius 15, kita buka bersama ayat yang kedua. Matthew 15 Yes. Oke. Matius 15 ayat yang kedua. 2. Oke, saya bacakan ya saudara. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Alright. No, these were the Pharisees speaking. Nah, ini yang berkata itu adalah orang Farisi. The Pharisee had many rules in the synagogue. Jadi orang Farisi itu punya banyak peraturan di rumah ibadahnya, saudara. They have the Ten Commandments. Mereka punya 10 perintah Allah. That every Jews know that. Dan semua orang Yahudi pasti tahu hal ini. But around the Ten Commandments, they set many other rules. Tetapi terlepas dari 10 perintah Allah itu masih ada juga perintah-perintah yang lain, saudara. For example, they say you must not feed your cow on the Sabbath. Jadi seperti contoh, saudara, nggak boleh kasih makan sapi di hari Sabat. Or you mustn't eat before you wash your hands. Atau kamu nggak boleh makan sebelum cuci tangan. This may not be mentioned in the Bible. Mungkin ada hal-hal yang tidak disebutkan di dalam But Alkitab. the religious leaders want to make these rules so that they can manage and control the people. Tetapi pemimpin-pemimpin agamawi ini ingin terus mengadakan aturan-aturan ini supaya bisa mengontrol umatnya. They love their tradition so much Mereka itu senang banget dengan tradisinya mereka. that when people break them, they will judge the people. Jadi kalau ada orang yang menerobos atau melanggar, pasti dia akan menghakimi orang itu. And so Jesus didn't care too much about the tradition. Nah, Yesus itu berbicara banyak mengenai tradisi, saudara. And he didn't force his disciples to wash hands. Dia nggak memaksa murid-muridnya untuk cuci tangan. Alright. Because in the Middle East it's dry, people's hands get dirty easy. Saudara tahu di daerah Timur Tengah sana, saudara, memang udaranya sangat kering dan tangan itu bisa mudah kotor. So Jesus believed in grace, not law, right? Jadi Yesus itu percaya kepada kasih karunia, bukan hukum, gitu saudara, bukan hukum Taurat. But the more important laws of honoring a father and mother, the Pharisees couldn't do it. Tetapi justru hukum yang paling utama yaitu menghormati ayah dan ibumu, bahkan orang Farisi nggak bisa lakukan. The higher law of loving God, loving your family, they couldn't do it. Bahkan ada hukum yang tertinggi, mengasihi Tuhan dan mengasihi keluargamu, mereka nggak bisa lakukan itu. But they pay attention to the small little laws. Tapi mereka itu malah justru terfokus hanya kepada hukum-hukum yang kecil-kecil ini yang The idea is to stop people from changing. yaitu idenya adalah apa? Mencegah orang atau umatnya itu berubah. Once people change, they lose control over the people. Karena sekali umatnya itu berubah, maka dia akan lepas, nggak bisa pegang kendali atas hidup mereka. So these are examples of religious spirit. Jadi ini adalah contoh dari roh agamawi. Now, religious spirits attack mainly the mind. Nah, roh agamawi itu banyaknya menyerang itu pada pikiran. Some other spirit attack the emotion, Beberapa juga menyerang emosi, attack the body. menyerang tubuh. The Bible says the spirit of infirmity, sickness. Firman Tuhan berkata ada roh kelemahan, saudara, sakit penyakit. I've met and encountered demons that even attack business and money. Saya berjumpa dengan iblis bahkan yang menyerang bisnis dan keuangan. Demons can attack a relationship, Bahkan iblis itu bisa menyerang hubungan, relasi, even marriages. bahkan pernikahan bisa But the disebut. religious spirit focus on the mind. Tapi roh agamawi itu fokusnya kepada pikiran. Alright, and it causes the mind to be under control of the devil. Jadi ini menyebabkan pikiran kita itu ada di bawah kendali kuasa gelap. Sometimes it makes the mind very tired. Karena kalau bikin pikiran itu sangat lelah. For example, in the book of Daniel chapter 7, Sebagai contoh di Daniel pasal yang ke-7, it says that the devil messed up the mind and make the mind very tired. karena dikatakan bahwa iblis itu mengacaukan pikiran dan membuatnya sangat lelah. Maybe we should turn to Ya, kita buka aja sama-sama Daniel. Daniel 7, Daniel ke pasal yang ke-7. verse 25. Ayat yang ke-25. And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High,
and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until the time of the dividing of time. Alright? Oke. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Alright? Okay. So, this demon attacks our mind. Jadi saudara, iblis itu menyerang pikiran kita. Alright? Why our minds? Kenapa kok pikiran kita? Because the mind controls the action. Karena pikiran itulah yang mengendalikan tindakan kita. What we receive and understand intellectually will determine our action and behavior. Jadi apa yang kita pahami, kita ngerti dalam pikiran kita, itu akan menentukan tindakan kita atau sikap kita. And when we do something long enough and think about it long enough, it becomes a habit. Saat kita melakukan sesuatu cukup lama, memikirkannya cukup lama, itu menjadi kebiasaan. Let me give you 1 or 2 examples. Nah, saya mau kasih satu contoh, saudara. In the church in the eastern China, Saudara, di gereja di bagian timur China, a city called Wenzhou. ada satu kota disebut namanya Wenzhou. Wenzhou has got the most Christians all over China. Jadi kota Wenzhou ini punya banyak penduduk yang beragama Kristen. At Lebih least banyak 20% dibanding orang Christian. negara lain. At least 20% Christian. Paling tidak itu 20% mereka itu penganut Now you Kristen. must understand, cities in China are big. Nah, saudara tahu, harus paham bahwa kota di China itu besar, saudara. Shanghai has 30 million people. Saudara, Shanghai ini 30 juta orang, saudara. And Shenzhen has 25 million. Shenzhen 25 juta orang. So Wenzhou has maybe 8 million people. Nah, di situ Wenzhou itu kurang lebih 8 juta So orang. 20% Christian of 8 million is a lot. Jadi 20% dari 8 juta itu banyak, saudara. Almost 2 million Christians in this small city. Jadi kurang lebih ada 2 juta orang Kristen ada di kota kecil ini, saudara. And they have a certain way that they behave when they worship God. Nah, ada cara-cara tertentu bagaimana mereka itu menyembah Tuhan. They learned this many years ago. Karena mereka ini sudah mempelajarinya bertahun-tahun lalu, saudara. They believe that when the Spirit of God comes upon the church, Nah, mereka percaya saat Roh Allah itu turun atas one, you gerejanya, must cry. pertama harus apa, saudara? Nangis. There's a sign of the Holy Spirit. Jadi itu tanda kalau ada Roh Kudus di Number situ. 2, you must kneel down. Yang kedua, saudara harus berlutut. You know, so when you cry, kneel down, they're very happy with you. Jadi kalau saudara mulai nangis dan berlutut, wah mereka senang banget, saudara. If you don't, they don't think you're spiritual. Kalau saudara nggak lakukan itu, mereka pikir saudara ini bukan rohani, nggak rohani gitu, saudara. So over time, they do this out of habit. Nah, sepanjang waktu mereka kerjakan ini sebagai habit, saudara, kebiasaan. When you say you have the Holy Spirit anointed pastor comes, Jadi pada saat saudara melihat Roh Kudus mulai, saudara, ada pengurapan Roh Kudus, pendeta seorang pendatang gitu, saudara. naturally they will cry and kneel down. Maka secara alamiah mereka akan mulai berlutut dan nangis, saudara. But one day, Holy Spirit want them to laugh. Nah, tapi satu hari Roh Kudus itu menginginkan mereka itu tertawa. Oh, they cannot accept it. Waduh, nggak bisa, mereka nggak bisa terima They itu. say this from the devil. Wah, ini pasti dari iblis ini. Our tradition say we must cry. Waduh, When the Holy Spirit tradisi kan comes. ngomong kita harus nangis. Itu dari Roh Kudus datang. And this is a big problem. Dan ini jadi masalah besar, saudara. So most churches in Wenzhou do not accept the prophets and the Holy Spirit anymore. Jadi kebanyakan orang-orang Kristen di Wenzhou itu nggak terima hamba Tuhan Although they nabi. still have a lot of churches and Christians, Meskipun banyak orang Kristen, banyak gereja di but they sana. stop in remain in the past. Tetapi mereka berhenti dan tetap tinggal di masa lalu mereka. So the mind, and the Bible says in Romans 12 that we must renew our mind. Nah, saudara, ini berhubungan dengan pikiran dan firman Tuhan dicatat di Roma bahwa kita harus memperbarui pikiran kita. We must change into new wineskin. Kita harus berubah dengan kulit yang baru, kulit yang Wineskin baru. has to do with outer shell, the body, the soul. Kantung kulit yang Outer man. baru itu berhubungan dengan manusia yang luar ini, saudara. The Apostle Paul talks about inner man and outer man, right? Nah, dikatakan ada manusia batinia, ada manusia lahiriah, saudara. The inner man is the spirit. Manusia batinia itu roh. The spirit has conscience, intuition, and awareness of God. Nah, The spirit. roh itu memiliki intuisi, kesadaran diri mengenai Tuhan. Because we have a spirit, our inner man, we can know God, we can fellowship with God. Oleh karena kita punya manusia batin, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa berfellowship dengan Tuhan. Animals don't have a spirit. Ya, orang ada yang nggak memiliki Although manusia batin. people who love cats and dogs may be angry at me for saying
don't have a spirit, they're angry. Jadi kalau kita ngomong anjing itu nggak punya roh, mereka marah saudara. Anyway, it's no battery. Ini That's alright. I don't need it. You need it. cek. Bisa dibantu? Batunya habis kayak. Cek. Thank you. So we need to change our wineskin. Jadi kita ini perlu mengubah kantong kulit kita. That means change our thinking, Yaitu mengubah apa saudara? Pikiran kita. change the action, the behavior. Mengubah tingkah laku perilaku kita. And those are very hard things to do. Dan ini perkara yang sulit untuk dilakukan. Because after you think something and do something for a long time, it becomes part of you. It becomes emotional. Karena kalau saudara sudah melakukan sesuatu dalam jangka waktu yang lama, itu kayak sudah jadi bagian dalam hidup saudara menjadi sebuah emosi saudara. People can understand that they need to change, but emotionally they are bound. Orang itu bisa mengerti kalau mereka butuh berubah, tapi mereka itu terikat dengan emosinya mereka, perasaan mereka. So our soul and body consist of our outer man. They are part of our outer man. Nah, saudara, jiwa tubuh kita ini terdiri dari juga manusia lahir kita, Right? lahiriah. The soul is the emotion, the mind, and the will, right? Saudara, jiwa itu adalah pikiran, kehendak kita, hati kita, saudara, perasaan And the kita. body is the five senses. Nah, Sight, kalau tubuh hearing, itu disebut apa, saudara? taste. Ada lima apa namanya? Panca indera. We need to change this part of us. Nah, kita perlu berubah dalam hal bagian ini. And that's not an easy thing to do. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. But if you want a new wine of the Spirit, Tapi kalau saudara menginginkan anggur yang baru oleh rohnya, what is the Holy Spirit saying today? apa sih yang dikatakan oleh Roh Kudus sekarang ini? You know, for the last 30 years or so in the church, worldwide, Nah, saudara, selama 30 tahun terakhir ini, saudara, di gereja-gereja di seluruh we dunia, have witnessed the prophetic and apostolic revival. kita sudah menyaksikan ada kebangunan rohani secara kerasuan maupun kenabian. Indonesia is a prophetic apostolic country. Indonesia adalah negara apostolik dan profetik. Many countries in Southeast Asia miss the prophetic revival. Banyak negara di Asia Tenggara ini kelewatan, saudara. Jadi dari lawatan ini. Even Singapore, Malaysia miss that revival. Bahkan Singapura, Malaysia kelewatan dari kebangunan rohani ini. You know, in Malaysia, Singapore people don't have prophets. Saudara, mereka di Singapura, di Malaysia, mereka gak butuh nabi, saudara. Maybe you don't realize this, but prophets cannot survive in Singapore and Malaysia. Karena, saudara, nabi itu gak bisa bertahan di sana, saudara, di Singapura. So they all come to Indonesia. Jadi para nabi itu, nabi-nabi itu malah datangnya ke Indonesia, saudara. Indonesians love the prophets. Karena orang Indonesia itu senang dengan nabi gitu, saudara. And Hong Kong, they started to reject prophetic revival. Hong Kong. Hong Kong, Great Reject. Hong Kong juga menolak, saudara, kebangunan rohani seperti Even itu. South Korea. Bahkan Korea Selatan juga. In the last 30 years, the church declined. Saudara, selama 30 tahun ini, saudara, gereja itu mulai menurun. There's no more move of God, no more revival in those countries. Tidak ada lagi kegerakan Tuhan, tidak ada lagi kebangunan rohani di negara itu. And but Taiwan accepted the prophets. Tetapi Taiwan itu menerima nabi. Surprisingly, they're all hungry for prophets. Dan saudara, mengejutkannya adalah mereka semua itu lapar dan haus, saudara. Actually, Taiwan people are more similar to Indonesian people. They're Nah, spiritual. saudara, orang Taiwan itu mirip-mirip dengan orang Indonesia. Mereka itu sangat rohani. Alright, so Taiwan has become a prophetic church, a prophetic nation. Nah, Taiwan itu sudah menjadi gereja atau negara profetik. And what is the Spirit of God doing at this particular moment in time? Pertanyaannya, apa yang sedang Roh Kudus kerjakan, Tuhan kerjakan di momen ini, di waktu ini? It's causing the prophetic ministry to peak in the church, Dia membuat pelayanan profetik itu memuncak, saudara. especially in China and Taiwan. Khususnya di China, di Taiwan. Because in the world today, Karena di dunia masa sekarang, China is the newest country to enter into the prophetic. China itu negara yang paling baru, saudara, yang masuk ke dalam profetik. The Spirit of God instructed me to open a school of prophet in China. Jadi Roh Allah itu menginstruksikan saya untuk membuka sekolah profetik di China. That's about 10 years ago. Itu kurang lebih 10 tahun yang lalu, saudara. And to my surprise, all over China, people come
come to attend the school. Dan yang sangat mengejutkan adalah orang-orang di seluruh China itu datang untuk mengikuti sekolah itu. Now we cannot run the school in China because the government told me to stop. Sekarang kita nggak bisa lanjutkan sekolah itu di China karena pemerintah menyuruh untuk menghentikannya. So we organize it in Singapore, Malaysia, Thailand. Jadi kita ini mengaturnya ada dibuka di Singapura, Thailand, saudara Taiwan. Maybe we'll come to Solo next year. Mungkin tahun depan datang ke Solo, saudara. And you know, Chinese pastors, leaders, Christians fly to attend the school. Saudara tahu, pemimpin pendeta dari China itu terbang untuk mengikuti sekolah prophetic ini. This coming October, Dan Oktober nanti we're having a school in Kuala Lumpur. kita mengadakan sekolah di Kuala Lumpur. We're preparing for about 100 Chinese people to fly to Kuala Lumpur to attend the school. Kita mempersiapkan saudara ada 100 orang China yang akan terjun saudara ke KL. That's how hungry they are. Ya, seperti itulah rasa lapar mereka. The prophetic anointing and revival is rising to the top. Urapan profeti dan kepengaruhan itu sedang masuk ke puncaknya. And when it happens, we will see awesome power. Dan saat itu terjadi kita bisa melihat kuasa Tuhan yang menakjubkan. We see again miracles that you never seen with your eyes. Saudara, kita bisa melihat ada hal yang belum pernah kita lihat dengan mata kita. You know, it's going to be awesome. Karena akan ada sesuatu yang luar biasa. What have you witnessed with your eyes? Apapun saudara saksikan dengan mata saudara. Have you seen stage 4 cancer healed instantly? Saudara, di mana ada orang yang kena kanker stadium 4 sembuh secara instan. Have you seen a dead person rise up in Jesus' Pernah name? saudara melihat bahwa orang yang mati itu dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus? It's very humorous. In China, we're seeing God doing some new thing. Saudara, sangat luar biasa. Di China itu kita melihat Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang baru. God is turning old people into young people. Oke, Tuhan mengubah orang tua menjadi muda. I don't know how it happens. Saya nggak ngerti bagaimana ini caranya, saudara. I didn't think it can happen. Saya pikir juga itu tidak mungkin bisa terjadi, kan? I always thought, like most people, you gotta stop aging. Karena kita pikir kan semua orang kebanyakan nggak bisa menghentikan yang namanya penuaan. So old people come to our school. Jadi gini, saudara, ada orang-orang yang sudah tua datang ke sekolah kami. There was a 70-year woman from the northeast, white hair. Saudara, ada orang yang wanita berumur 70 tahun, saudara, datang dari bagian utara, datang dengan rambutnya putih. Feel Holy Spirit, the hair started turning black. Penuh Roh Kudus dan rambutnya itu berubah jadi hitam, saudara. And she has more energy. She Dan looks dia young. mulai energinya lebih banyak lagi, saudara. We're seeing people 10, 20 years younger. Kita melihat orang itu bisa lebih muda 10 sampai 20 tahun. Mau nggak, saudara? Ya, keren, saudara. Another sister near Beijing, Tianjin, Beijing. Ada seorang sister lagi di Beijing, saudara. She came to a school full of sickness. Dia datang itu sakit, penyakit banyak banget di tubuhnya. She got a heart condition. Dia punya masalah jantung, She got diabetes. dia punya diabetes. But most serious, she was depressed Tapi yang lebih serius adalah dia mengalami depresi. because her husband left her. Karena suaminya meninggalkan dia. Give her money but doesn't show up. Jadi kasih uang tapi nggak pernah muncul. Husband is a communist. Karena suaminya itu komunis. So she was overweight. She ate a lot because she's depressed and overweight. Karena depresi, saudara, makannya banyak, jadinya akhirnya kelebihan berat badan. Her body was breaking down. She knew she would die soon. Nah, tubuhnya itu mulai melemah, dia tahu dia akan segera mati. She's only about 50 years old, Umurnya kurang lebih 50 tahun. but filled with the Holy Spirit. Nah, saat yang dipenuhi oleh Roh Kudus, Within 2 years, dalam waktu 2 tahun, she saudara, lost 20 pounds. dia kehilangan 20 pound, saudara. Itu berapa ya, saudara? And she could change her clothes. Dia berubah pakaiannya, saudara. Her face looked like a 21-year-old girl. Saudara, wajahnya, saudara, bersinar seperti gadis usia 21 tahun, saudara. Heart problem healed. Sakit jantungnya sembuh. Diabetes healed. Diabetesnya sembuh. And she joined my team, my prayer team to Tibet. Nah, dia bergabung dengan tim pendoa saya pergi ke Tibet. The Tibet is 5,000 meters high. Saudara, Tibet itu ketinggiannya itu 5.000 meter, saudara. Tawangmangu maybe 200 meters. Kalau Tawangmangu berapa ketinggiannya? 200 meter aja? Ada? 2.000 tuh Belum ada. Hah? 2.000 maybe? No, I think No? 1,000 only. 1,000, mungkin 1.000. 100 meter high. Yeah. In Tibet, 5,000 meter high at the Everest base camp. Nah, saudara, jadi Tibet itu kan base campnya Gunung Everest, saudara ya. Now, if you're sick, you cannot go to Tibet. Doctors will stop you. Kalau saudara sakit nggak mungkin
bisa ke Tibet karena dokter akan melarang saudara. But she went to Tibet Tapi dia pergi ke Tibet. because from where we have to see Mount Everest. Wah, kalau kita lihat di situ di depan itu ada gunung Everest. And she was totally healed. Dan dia disembuhkan total, saudara. Hallelujah. And people cannot recognize her. Bahkan orang lain nggak bisa lagi mengenali dia, saudara. And then she followed us to Singapore, Philippines, and then she came to Indonesia. Kemudian dia mengikuti kami, saudara, ke Singapura, ke Filipina, mungkin juga pernah ke Indonesia. I'm not sure, maybe she did. And but the immigration in China rejected her passport. Bahkan, tapi gini, saudara, imigrasi di China itu nolak paspornya dia, saudara. They look at her face, they look at her Karena passport. setelah dilihat wajahnya, sama foto di paspornya beda, saudara. He said, go and change your passport. Oh, kamu harus ubah paspormu, ini beda ini. You're a young face, your passport looks so old. Waduh, wajahmu ini muda di paspor kelihatan tua banget. So we see this kind of miracles in China. Jadi kita bisa melihat ujian-ujian seperti ini di China. Because God is pouring out more anointing. Karena Tuhan itu mencurahkan lebih lagi urapannya. The prophets are peaking in the church. Saudara, in the world. apa namanya? Perbuatan itu mulai meningkat di dunia ini. So this is what the Spirit of God wanted to do. Nah, saudara, hari ini tidak mau dilakukan oleh proses. There's going to be an increase. Akan ada lebih peningkatan lagi. Indonesia has seen great revival in the past. Indonesia sudah melihat kebanggaan rohani besar-besaran di masa lalu. God want to do more. Tapi Tuhan mau melakukan sesuatu lebih lagi. Hallelujah. Are you ready for it? Pertanyaannya, apakah saudara siap? Let me finish by saying this. Saya mau selesai dengan mengatakan ini. What are the signs of religious spirit? Apa sih tanda dari roh agama? Alright. Number one, Yang pertama, it focus on outward appearance. fokusnya hanya kepada penampilan luar oleh dia saja. The way you dress, Cara pakaian saudara, how you look. bagaimana penampilan saudara. So usually religious, traditional churches like old costume robes. Jadi orang-orang tradisional saudara biasanya suka dengan pakaian atau kostum yang raw gitu saudara. Focus on appearance. Ini fokusnya hanya pada penampilan. If you want a scripture, Mark 7 verse 5, go back and Yes. read it. Markus 7 ayat 5 saudara bisa catat saja. And there's a lot of hypocrisy. Dan juga ada banyak kemunafikan. They appear to be holy, but secretly they may not be. Jadi saudara di depan itu kelihatannya kudus saudara, tapi ternyata di belakang ya nyatanya nggak kudus gitu saudara. So in Malaysia, even in Taiwan, in the past, Jadi di Malaysia bahkan di Taiwan di masa lalu we see these traditional Bible teachers or pastors. kita bisa melihat pendeta atau guru Alkitab gitu ya yang tradisional gitu. Sunday they put on the robes and minister to the people. Saudara kalau hari Minggu Sunday pakai morning. jubah gitu saudara ya, dan kemudian mulai berbagi umatnya. But Sunday evening they're in the pub boozing. Tapi saudara, Minggu malamnya saudara, Minggu pagi pakai jubah, Minggu malamnya di pub saudara. And puffing like a dragon. Dan rokok saudara, mulai kayak itu naga gitu saudara. It's still common in Malaysia. Masih biasa terjadi di Malaysia kayak gitu saudara. We see priests very holy Sunday morning, Sunday night they're in the pub drinking. Very common. Jadi sangat biasa saudara dilihat kalau Minggu pagi mereka kelihatan kudus pakai jubah gitu saudara ya. Minggu malamnya pergi ke pub saudara, mulai rokok, mulai minum gitu saudara. So a lot of hypocrisy. Jadi banyak kemunafikan. And then they ignore the principle, Dan kemudian the mereka meaning. They focus on the form, mengabaikan saudara religious act, ignore the meaning, jadi mengabaikan arti yang sesungguhnya or ignore the principle, atau mengabaikan prinsip-prinsip saudara. and focus on the acts of religion. Tetapi fokusnya hanya kepada tindakan-tindakan agamawi. So when you meet someone, Jadi kalau saudara berjumpa dengan seseorang, there's a certain way to greet the person, right? jadi pasti kan ada satu cara untuk menyapa orang itu kan? Was a kiss when they end up with a holy kiss. Ya, kita akan memeluk kemudian mencium dengan cium kudus saudara. But the hugging and kissing is a form, is a action. Saudara, memeluk maupun mencium itu kan sebuah tindakan. Alright. Different culture have different ways to express the form. The act. Saudara, dengan budaya yang berbeda, ekspresinya juga beda. In China, you don't hug a man and kiss him. Saudara. He'll punch you. Kalau di China, saudara, nggak mungkin kita peluk pria gitu terus cium
action, not the meaning. Jadi roh agamawi itu fokusnya kepada tindakannya, bukan kepada arti yang sesungguhnya gitu saudara. I know churches that will not allow people to enter the church if they don't wear shoes, if they don't wear shoes. Saya ada tahu gereja-gereja yang nggak akan mengizinkan jemaatnya masuk ke dalam ruang ibadah kalau nggak pakai sepatu. They will say, don't wear flip-flop. Nggak boleh pakai flip-flop itu apa ya? Sandal. Right? And if you wear it, they will ask you to change. Kalau saudara pakai sandal, disuruh ganti dulu saudara. But simple people, young people, poor people, they are hungry for God. Tapi ada orang-orang masih muda, orang-orang yang sederhana, mereka ya juga lapar akan Tuhan. They don't know how to dress for church. Mereka nggak tahu bagaimana caranya harus berpakaian untuk gereja. But to religious system, the behavior and the outward appearance is more important. Tapi bagi orang agamawi, saudara, sikap penampilan ini penting banget bagi mereka. I try not to judge people anymore. Ya, saya berusaha nggak menghakimi orang lagi. Well, a few years ago, a businessman came to our church. Jadi beberapa tahun yang lalu, saudara, ada seorang bisnismen datang ke gereja kami. And all other pastors rejected him. Semua pendeta nolak orang ini. Because he has 3 families, right? Karena dia punya 3 keluarga. Yeah, he keep 3 sets of families. He has 3 wives and 3 Dia families. punya 3 istri dan 3 keluarga gitu loh, saudara, maksudnya. So no pastor will just want to accept him. Jadi nggak ada pendeta yang mau menerima dia. Because he refused to let go the 2 wives and go back to his first wife. Jadi karena apa, saudara? Bisnismen ini nggak mau melepaskan 2 istrinya, terus tetap tinggal dengan 1 istri. Dia nggak mau, saudara. And I was ready to judge him. Dan saya pun siap untuk menghakimi dia, saudara. But Holy Spirit stopped me. Tapi Roh Kudus menghentikan saya. So he needs to be accepted. Dia butuh untuk diterima. Don't judge his action. Jangan menghakimi tindakannya. His action is not normal in the church. Tindakannya itu nggak normal di dalam gereja, kan? In the work, it is normal. Tapi di dunia normal-normal aja. People with money, they can do anything. Karena orang di dunia ini, orang punya uang, mereka bisa lakukan banyak hal, segala hal. So Holy Spirit stopped me from criticizing him. Jadi Roh Kudus itu menghentikan saya untuk mengkritik orang And ini. accept him, show him love. Kemudian saya terima dia, saya tunjukkan kasih kepada dia. So I never talk about his 3 marriages. Jadi saya nggak pernah menyinggung-nyinggung tentang 3 pernikahannya dia. We talk about so many other things. Tapi kita mau ngobrol tentang berbagai macam hal yang lain. And when he realized that I don't judge him, Nah, saat dia menyadari bahwa saya tidak menghakimi dia, he was very, very happy. dia senang banget, saudara. So you're the first pastor who never criticized my life. Wah, kamu ini pendeta pertama yang nggak ngerti hidupku. And then he started to change. Dan luar biasanya dia mulai berubah. He let go, he started to went back to one wife. Justru dia lepaskan 2 istri yang lain, dia kembali dengan 1 istrinya, saudara. Today, when I'm back in Singapore, he still sees me. Jadi hari ini, sekarang ini kalau saya balik ke Singapura, dia masih menjumpai saya, saudara. And he's a good Christian. Dan dia orang Kristen yang baik. Hallelujah. Hallelujah. So we must not look at people from outside, but look at the heart. Jadi kita nggak perlu melihat orang itu dari penampilan lahiriahnya, tapi Okay. kita lihat dalam di dalamnya. Okay, number 4. Yang keempat, Religious spirit raises man's tradition and not God's word. jadi roh agamawi itu meninggikan, saudara, tradisi, tapi merendahkan firman Allah. You know, when the Western missionaries came to Asia, Saudara tahu pada waktu misionaris Barat datang ke Asia, we praise God they brought the gospel, right? ya kita berterima kasih karena mereka bawa Injil, ya. But they also bring many ideas and tradition. Tapi mereka juga bawa banyak ide dan tradisi, saudara, pada waktu mereka datang. They bring Baptist tradition, Mereka bawa tradisi baptis. Methodist tradition, Mereka bawa tradisinya Metodis. Catholic tradition. Mereka juga bawa tradisinya Katolik. And they told us in Asia, you're a Baptist, you don't join the Lutheran Church or Methodist. Jadi mereka ini ngomongnya gini, kamu tidak, kalau kamu baptis, gereja baptis, nggak mungkin bisa bergabung dengan gereja Lutheran atau Metodis. All right. And in Malaysia, the Presbyterian Church is in the south. Oke. Jadi di Malaysia, saudara, itu
So when we tell people we are Christian, we don't say we are Christian, we say we are Catholic Ya, jadi kalau kita ngomong pada orang bahwa kita ini Katolik gitu saudara, or Anglican atau Antika saudara, or Baptist. atau Baptis, Alright, that becomes more important than God's word. karena kita ngomongnya gitu saudara, kita bukan ngomong ke orang Kristen tapi kita sebutkan tradisi. And if you don't behave like a Baptist, they will reject you. Jadi kalau kita ngomong waduh kita Baptis, gereja Baptis, pasti ditolak gitu saudara. And if you tell the Baptist pastor, ask you, have you been baptized? Saudara, kalau kita ngomong kepada orang Baptis, sudahkah kamu dibaptis? Oh yes, I've been baptized in the Anglican church. Oh iya, aku sudah dibaptis di gereja Anglikan. How were you baptized? Oh, gimana caranya kamu dibaptis? Oh, sprinkling. Oh, aku baptisnya itu di... No. Oh, enggak. Baptist pastor say immersion. Saudara, kalau dibaptis itu harus tenggelamkan. You know, tradition is more important than the word of God. Saudara, tradisi And the heart. jadi lebih penting daripada firman Allah dan hati. By the way, I can accept sprinkling, no problem. Saudara, saya bisa terima yang lainnya, Alright. saudara, nggak masalah. Number 5, Yang kelima, religious system attack those who don't obey. jadi roh agamawi itu akan sistemnya itu adalah menyerang bagi mereka yang nggak mau taat. Because the focus is on ritual ceremony, not relationship. Karena fokusnya hanyalah kepada upacara, ritual, saudara. Okay, that's number 6, ritual and not Yang relationship. keenam, ya, yang keenam, hanya fokus kepada ritual, upacaranya, bukan. Then number 7, religious system honor men more than God. Dan yang ketujuh, roh agamawi itu adalah lebih menghormati orang, manusia daripada Tuhan. Okay, number 8, Yang kedelapan, there's a lot of self-righteousness. ada banyak rasa pembenaran diri. Alright, and the Pharisees thought they were right, Saudara, orang Farisi itu berpikir mereka itu yang benar. thought they were holy. Mereka pikir dia yang kudus. In fact, Caiaphas, the head of the Pharisee, tore his clothes in sadness. Bahkan saudara, Kayafas itu merobek tubuhnya, jubahnya, saudara. He displayed holiness and a good behavior. Dia tunjukkan kekudusan. But dan sikap yang baik. inside he wasn't holy at all. Tetapi saudara, di dalamnya nggak kudus sama He sekali. resisted Jesus. Mereka menolak Yesus. So they honor man and appearance and not really God. Jadi saudara, mereka ini lebih menghormati manusia And the daripada self-righteousness. Tuhan dan merasa dirinya yang lebih benar. Number 9, religious system can be judgmental, the judge of people. Jadi yang kesembilan, roh agamawi itu apa? Orang yang suka menghakimi. Number 10, religious system can be competitive. Nah, yang ke-10, orang roh agamawi itu apa? Sukanya kompetisi. Oh, our Anglican church is so beautiful. Waduh, gereja Antioquia itu lebih cantik, lebih indah. Your Baptist too simple. Oh, gereja Baptis itu terlalu sederhana. Actually, I like dogma. I like church ceremony. Ya, saya sebetulnya suka dengan dogma itu, saudara. When I go to Catholic or Anglican church, I feel very, very good in. Jadi kalau saudara kita pergi ke gereja Katolik atau Anglikan, waduh, rasanya enak banget nih, saudara ya. When you grow older, you will like church dogma. Ya, jadi kalau kita lebih tua, saudara, semakin tua kita lebih suka lagi dogma gereja. But that doesn't mean that church ceremony, one church is better than the other church. Tapi itu bukan berarti kalau upacara satu gereja itu lebih baik dari gereja yang lain. Alright, so they're competitive. Jadi sukanya gitu, saudara, suka banding-bandingin, saudara. And they don't have deep relationship, number 11. Yang 11, mereka itu tidak punya relasi yang dalam. Okay? They're very territorial. Jadi mereka ini teritorial gitu, saudara, punya kekuasaan. So all these are the expression of the religious spirit. Jadi ini semua adalah ekspresi sikap dari roh agamawi. You can see how it binds people and limits people. Saudara bisa melihat bagaimana ini mengikat orang dan membatasi orang itu. When the Spirit of God comes, it sets us free. Tapi saat roh Allah datang, dia memerdekakan kita. Because true religion always focuses on the heart. Karena agama ini sesungguhnya adalah fokusnya kepada hati. God doesn't really care how you look from outside. Saudara, Tuhan juga terlalu peduli, saudara, dengan penampilan lahir dia, saudara. At least when you first join the church. Ya, paling tidak saudara, saat saudara pertama kali bergabung dengan Now, gereja. don't get me wrong, I think we need some balance here. Ya, tapi jangan sampai salah paham ya, saudara ya. Kita tetap perlu yang namanya keseimbangan. We should not judge people who dress more simple. Kita nggak seharusnya menghakimi orang yang pakai bajunya sederhana. On the other hand, Tapi di satu sisi, if someone is touched by the Holy Spirit, he become a Christian. saat seseorang itu mulai dijamah oleh Roh Kudus dan dia menjadi orang Kristen.
Kristen. believe it's still good to respect custom and people's expectation. Saudara, saya percaya dia akan menjadi orang yang bisa menghormati, menghargai orang lain dan juga memenuhi apa yang diharapkan oleh orang gitu, saudara. So I still believe that we must dress proper when we come to church. Jadi maksudnya begini, bahwa kita tetap harus berpakaian yang selayaknya, sepantasnya. We must be bergereja. respectful and get along with people. Ya, jadi kita juga harus bisa menjadi orang yang memiliki rasa hormat, terus ukur satu sama lain. But it shouldn't come from force or religious spirit. Tetapi kalau ini cuma didatangkan dari hanya sekedar paksaan dari roh agamawi, So I know some churches in America on the West Coast, they are too free. oh, oke, saudara. Saya tahu ada gereja di Amerika, saudara, di bagian barat sana, saudara. Mereka itu pakainya terlalu bebas, saudara. And I'm used to being more formal Saya terbiasa formal, because I learned from Indonesia. karena saya belajar dari orang Indonesia, bajunya pasti formal, I saudara. wear a jacket and a tie. Jadi Preach in a church in California. Jadi saya pakai jas, pakai dasi, saudara, ke gereja di California. They told me, take out the tie, take out the jacket. Tapi mereka malah nyuruh lepas dasi sama jasmu. Because a pastor wear t-shirt and sandals and preach. Karena pendetanya pakai kaos oblong sama pakai sandal saat khotbah, saudara. What some people, some churches in California can accept it. It's okay. Ya, beberapa gereja di California bisa terima itu, nggak apa-apa, saudara. But I think there's some balance that is needed. Tetapi saya pikir tetap perlu ya keseimbangan ya, saudara ya. I think our dressing inside and outside must represent God. Saya pikir, saudara, cara berpakaian kita di luar maupun di dalam itu harus menunjukkan Allah kita, Tuhan kita. So don't show too much skin. Jangan menunjukkan terlalu banyak kulit, saudara. So rejecting the religious spirit doesn't mean totally reject all the tradition of the past. Oke, jadi menolak roh agamawi bukan juga berarti menolak semua yang sudah ada di masa lalu, saudara. Some tradition are good. Karena beberapa tradisi itu baik, saudara. We must keep the good and send away the bad. Yes. Jadi kita harus tetap bisa, saudara, memelihara yang baik, Alright. melepaskan yang buruk, saudara. But the most important simple principle Tetapi yang paling penting prinsipnya is to do what God tells us to do, adalah untuk mengerjakan apa yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Speak and move from your heart. Dan kemudian berkata, bergerak dari hati, saudara. First get a heart right. Ya, jadi yang utama adalah bikin hati kita ini benar di And after hadapan that, everything in life will be right. Nah, setelah itu semua dalam hidup kita akan benar, saudara. Okay. Alright, I've come to the end of my sharing. Yes, kita akan selesai, Is there any saudara. discussion or question? Adakah pertanyaan di akhir Religious masa spirit, sharing? that can be a very sensitive subject. Roh agamawi ini adalah apa ya? Tema yang bisa sensitif, saudara, di setiap gereja. Any saudara. question or Ada opinion? pertanyaan atau punya pendapat yang lain, silakan Bapak Ibu. Daripada Many leaders kantor, here. ayo tanya, saudara. Huh? Ada yang mau tanya? Kayak kemarin banyak yang mau tanya loh di mana di hari kemarin itu. Ada yang mau tanya sebelah kiri saya? Depan saya, silakan Ibu. Ya, silakan. Terima kasih. Ibunya, nama saya Dimas dari Bekasi. Saya sungguh tertarik dengan penyampaian oleh Bapak Pendeta. Dan background saya juga dari misiologi, Pak. Background saya dari misiologi Kristen. Cuma ini yang menjadi pertanyaan saya dan mungkin tanggapan saya juga bahwa tadi salah satu agamawi tradisi yang terlalu mengikat ya. Dan kalau saya kira ini pendapat saya dan saya analisa bahwa tradisi itu juga bisa mendisiplinkan kehidupan manusia, Pak. Yang saya tahu tradisi-tradisi nenek moyang yang ada di Indonesia ini kan adalah sesuatu hal yang dibuat oleh nenek moyang kita untuk menertibkan
firman dan ada tradisi juga yang tidak bertentangan dengan firman. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Pendeta, bagaimana menurut Bapak Pendeta kalau sampai saat ini masih ada anak Tuhan yang masih kuat menjalankan tradisi tapi tidak bertentangan dengan firman, dan mereka adalah anak-anak Tuhan yang memang melakukan firman Tuhan. Karena saya adalah dari suku Batak yang adatnya masih kuat, Pak. Okay. Terima kasih. The last part, I don't understand. Okay, the last part. So, the question is, what if there are people, Christian people, that serve the Lord, maybe, but they're still doing their traditional things. Christian But, church. yes, Kristen, tradisi Kristen atau bukan, Bu? Yang dilakukan, kayak ini kan orang Kristen, taat firman Tuhan, tapi masih melakukan tradisi. Nah, ini tradisi Kristen atau tradisi yang non? Pertanyaannya. Dicampur. Campur, mix. Pak, mungkin saya juga karena saya juga awam dengan tradisi karena saya bukan lahir dari kampung, saya lahirnya di Jakarta, jadi saya hanya sekilas aja tahu. Oke, Nah, ini baik. yang saya mau tanyakan, apakah itu bertentangan? Tetapi kalau saya melihat tradisi yang masih, ya saya contohkan keluarga saya lah, tradisi yang tidak bertentangan dengan firman, Oke. seperti itu. I understand. Ya, paham sampai. This subject is too wide for us to handle now because it has got to do with theology and syncretism. Ya, jadi sebetulnya ini pokok bahasanya ini luas banget, saudara, karena berhubungan dengan teologi dan sinkretisme. You're talking about issues of contextualization. Ya, jadi ini isunya ini sesuai dengan kontekstualnya. Jadi So we discussed that in the theology class, but not here. But I did mention that every church got to examine the tradition. Okay. That which is good, keep it. That which is not good, remove it. Jadi sebetulnya kita bisa diskusikan lebih ke masalah teologi ya, tapi yang sudah disebutkan pertama di awal adalah bagaimana Alright. tradisi yang bertentangan buruk jangan lakukan, tapi kalau baik nggak apa-apa. Begitu tuh. Intinya seperti itu. I mentioned dressing. Tadi yang disebutkan contohnya kan cara pakaian. Traditional churches can be very strict in the dressing. Jadi kalau orang gereja tradisional itu disiplin banget, ketat banget dengan cara berpakaian. But Ya. some independent charismatic churches may be too free. Tapi ada gereja karismatik itu yang terlalu bebas cara berpakaian. But for example, let me be honest with you. Ya, sebagai contoh ini jujur aja ya saudara ya. I don't believe that young women should wear shorts to church. Saya nggak percaya kalau anak wanita muda datang ke gereja pakainya mini gitu saudara. That's too free. No, that's not respecting the Terlalu culture. bebas, itu Alright? nggak menghargai gitu saudara. Even in Singapore, Bahkan di Singapura juga kayak gitu. because I see a lot of young women wear miniskirt to church. Karena saya lihat anak-anak cewek itu pakainya bukan cuma pendek tapi mini gitu saudara. Or bareback to church. Atau ini punggungnya terbuka. Thank God Indonesia I don't see a lot, but in Singapore, KL we see a lot. Puji Tuhan di Indonesia nggak sering lihat itu saudara. Kalau di Singapura di KL banyak ya kayak gitu saudara. I don't agree. Saya nggak setuju dengan hal itu. There is taking a liberty for
You wear miniskirt, I don't care. Ya kalau masih pakai rok ini nggak peduli saya. You wear plunging neckline, I don't care. Saya nggak peduli kalau pakai bajunya itu apa ini rendah gitu belah dadanya. Some men dress like women. Ada juga pria-pria yang pakai bajunya kayak cewek. You wear tank tops Pakai tank top, with tattoo. pakai tato gitu saudara ya. I won't criticize these people. Saya nggak akan mengkritik mereka ini kalau yang baru I will love them and accept them at least in the beginning. Ya, itu saya akan mengasihi, menerima paling tidak di permulaan atau di awalnya. But later I will teach them, right? Tapi setelah itu saya akan mulai ngajar mereka. First build a trust, build a relationship. Tapi yang pertama adalah bangun hubungan dulu, bangun rasa percaya dulu. I won't be too quick to judge them. Saya nggak akan terlalu mengkritik atau menghakimi. Like after 6 months in my church, they'll tell me, the Bible doesn't allow us to use tattoo. I'll teach them. Ya, jadi setelah 6 bulan bergabung di gereja, baru mulai diajari. Firman Tuhan mengatakan nggak boleh tato lo seperti itu. But I think the main point is don't be too quick to judge. Oke, jadi poin utamanya adalah jangan terlalu cepat untuk menghakimi. Alright, look at the heart first. Tapi memang lihat kepada hati mereka. Okay, another person, one last question. We have 5 Oke, minutes. One last satu question. lagi pertanyaan yang lain ada? Yes, yes. Silakan Bapak. Ya. Ya, terima kasih. Ya, saya sangat diberkati dengan apa yang disampaikan di sesi ini. Nah, saya mau bertanya sekaligus juga adalah konfirmasi tentang katakanlah religious spirit. Dalam kehidupan keagamaan ada yang namanya memang kemapanan. Tadinya kemapanan itu menjadi sebuah orientasi lalu menjadi hidup dalam kehidupan agama. Tetapi ketika orientasi keagamaan itu sudah menjadi stagnan lalu menjadi mapan, tentu ini tidak baik. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah roh keagamaan yang diharapkan adalah sebuah kegerakan di mana orang tidak boleh berhenti pada capaian-capaian tertentu, tetapi harus terus bergerak karena hakikat dari roh adalah bergerak. Apakah yang dimaksud religion spirit itu seperti itu? Kalau seperti itu berarti memang kita harus bergerak dan terus bergerak. Terima kasih. Oke, sebentar Pak, saya tangkap dulu. Bahwa Bapak tadi berkata bahwa religious spirit itu membuat kita bergerak. Mau diulang dulu yang ini Pak? Ya, jadi kadang-kala dalam hidup kita, Ya. kita ini kan sedang dalam proses. Ketika kita dalam proses ingin mencapai sesuatu, When we are in the process to achieve something, maka kita bergerak. so we move, right? Ketika sesuatu yang kita harapkan itu sudah terjadi, And then when what we want to achieve is already happening, maka kita merasa inilah capaian, inilah then we keberhasilan. felt that this is our success, our achievement. Maka ketika kita selesai dan berhenti di sini, So after that, when we stop on that point in the one achievement, maka ini sesungguhnya tidak sehat. so it's not healthy, right? It's not good, right? Karena If we stop in one achievement, Oh. then we stop. We shouldn't stop. Yeah, it should